cuma jangkruan dah. Iya, Cak. Ojo umpet ae. Aku salah prondo. Nek ono masalah, ojo peno langsung susah. Nek ono perkara, ojo malah nambahi dosa. Dibeleki akar masalahe, dikenano opo perkarae. Yo nang kene, CTV panggonane. Acarane kajuan jangkruan, acarane kajuan jangkruan, acarane kajuan jangkruan. Omone arek-arek tak ngomong. Kok gak cuma tanya? oh wis ketok ta saiki. Kan cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur. Sugeng apa iki? Sugeng wonten. Oh, ya wis. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo Topik Monyong nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Nah, omong-ngomong saiki dak arek-arek iku bakalan akeh sing untung. Ya termasuk aku. Aku kan yo pekerja outsourcing. Enggak lah. Enggak. Anak mau sing liyane outsourcing katanya. Nah, terus ya apa? Iya kan ana wacana kenaikan. Kenaikan. Makanya kabeh saiki tenaga buruh sekarang iku ketua-ketuane enggak ono bodyguard karena ya iku mau karena akan ada peningkatan. Oh iya lumayan loh 6,5% ya Allah. Sing merasa langsung guyu jadi aku mesti dijiret. Terus. Tapi aku ya ono sedine sih. Sedih apa? Kan kenaikan iki lah pasti gede-gedean iki. Iya. Gak mungkin kenaikan cilik-cilikan. Mungkin. Gede-gedean. Tiba-tiba balik terus oleh 2 bulan di PHK piye ya? Ya? Iku kan memang outsourcing. Yo kan gak ngono kan gitu wah seneng bahagia. Ya semoga tidak seperti itu. Kalau awakmu memang nasibnya sering jatuh cinta outsourcing, wajib dipecat di tengah acara. Konco-konco Jawa Timur, saiki arepe bahas sing endi iki kamera. Oke. Implikasi UMP 2025 di Jawa Timur naik 6,5%, luar biasa. Nah saiki arepe tak tekakno, tak kenalno narasumber. Nek ditekakno wis tekan deh. Makanya dia gak nggo teken. Dia gak nggo teken, wis tekan. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sigit. Mas Sigit udah tekan Mas Sigit. Nanti ada room khusus untuk Mas Sigit. Oke. Iya. Kita masih menunggu nanti ya. Yang pertama beliaunya masih perjalanan. Ya Ibu Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Ibu Dr. Sri Utari MAP masih perjalanan. Nah yang ada di sebelah saya beliau yang sangat luar biasa buat saya selalu semringah ini. Oh, semangatnya tuh enggak. Kepala Disnaker Trans Jatim Bapak Sigit Prianto STMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nanti kita nyanyi Cinta Terlarang. Ya. Terbaik dong. Loh, kalau sudah baik terbalik. Yang sebelahnya Dendi Prayitno. Oke, Wakil Ketua SPSI Jawa Timur Mas Dendi Prayitno. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini bodyguard jenengan saking pundi niki. Kok kereng-kereng gitu ya waduh kalau sapa. Kalau gak apa-apa gak usah dikawal dompetnya mau dulu. Luar biasa, tangan dulu dong. Oke, sebelahnya senior saya ini Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Mas Fitra Jaya Purnama. Ya, Wakil Ketua Kadin Jaya. Assalamualum Mas Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halus Mas Fitra itu kalau Belambiangan. Oh, Banyuwangi. Wah, iya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya. Ngono ta ngomongnya. Iya. Ganti pengawal. Ganti pengawal. Ono Rahmat mau sing. Dari aku. Oke, masih ada video yang bisa kita lihat. Mari kita tonton dulu. Kenapa semuanya sudah bawa pengawal Pak Sigit dikawal begitu banyak. Terima kasih yang dinas kesehatannya. Mbak luar biasa cantik. Bedaknya mulai jam 3 kayaknya tadi. Aduh, Pak Manggale apa kabar? Oke, kita lihat dulu videonya ya. Presiden Prabowo memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi UMP sebesar 6,5% di tahun 2025. Kenaikan ini lebih tinggi dari usul Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang hanya 6%.
Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dasar yang menjadi perhitungan menaikkan UMP 6,5% pada tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu juga variabel padat karya, tenaga kerja selama ini sebesar 30% dari total pengeluaran karyawan. Sementara sektor non-padat karya, biaya tenaga kerja di bawah 15%. Bagaimana dengan kenaikan UMP 6,5% ini di mata buruh dan pengusaha di Jawa Timur? Benarkah akan ada ancaman PHK besar-besaran jika UMP akan ditetapkan 6,5%? Kami bahas selengkapnya dalam talkshow Gak Cuma Cangkruan hanya di JTV. Oke, luar biasa. Jadi untuk antisipasi sebelum aksi besar kita harus mengadakan penyediaan alat sound system. Oh iya benar. Untuk demo. Sound horeg. Ini jari aku sound komando kok tadi sound horeg. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel lho, pemane cangkruk nang warung kopi mbek mancing nang pinggir kali pas udan-udan. Enggak banjir kabeh kok, enggak usah pinggir kali. Tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan karena cerdas berkualitas. Nyanyi dah, aja nyanyi. Menatap langit menelanjangi diri, membakar sisa-sisa denyut hati. Di padang kehidupan aku tegak berdiri, merentang tanganmu. Cuma cangkruan Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. opore. Kau ini kemarin dodolan tekan, semangat sepet gitu ya. Waduh, aku jan. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng. Nah apa maneh iki ngomong bahas tentang nasib tenaga kerja yang akan Nasib mendapatkan. saya dan kawan-kawan saya. Awakmu bagian apa nang pabrikku? Packing. Oh, making wong-wong iku. Packing sampean. Oke. Sekarang langsung sambil nunggu Bu Utari, saya langsung kepada beliaunya ini Pak Sigit. Pak Sigit, apakah ada kemungkinan dampak UMP 6,5 apabila benar bisa melindungi daya beli masyarakat di sektor kelas menengah di Jawa Timur nantinya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu, pemirsa, teman-teman pekerja, pengusaha yang sudah hadir di sini dari Kadin, dari teman Serikat Pak Bendi, saya dari pemerintah, sebentar lagi harus ada dari Komisi E. Kalau kita lihat dari tayangan yang disampaikan Pak Presiden, karena tiap tahun berkaitan dengan penetapan upah, tahun ini tahun yang istimewa, informasi komitmen tinggi dari pemerintah menyampaikan untuk 6,5%. Tentunya ada pertimbangan khusus, rapat dari semua anggota Dewan Pengupahan Nasional. Timnya memberi masukan untuk pemerintah sehingga pemerintah tetapkan sekian. Ini dari pemerintah harus hadir, gimana nanti untuk pelaksanaan kita kawal sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian disebutkan kaitan dengan kekhawatiran untuk PHK, untuk yang lain. Memastikan untuk pekerja kita, kalau kita punya kompetensi, keterampilan, skill, keahlian, dan ada komunikasi yang baik antara teman-teman pekerja yang diwakili oleh serikat dengan pimpinan perusahaan, saya yakin pasti hubungan yang baik ini pasti tetap berlanjut, dan yakin untuk SDM kita kalau sudah ada kenaikan itu pasti ada pertanggungjawaban untuk melaksanakan untuk peningkatan produktivitas. Oke, Pak, pertanyaannya tadi
Kalau seumpama 6,5%, Iya. apakah benar bisa melindungi daya beli sektor kelas menengah? Itu sebenarnya. Iya. Artinya kalau seumpama hubungan naik pemerintah itu no aturan langsung oke, aturan tetap dilaksanakan. Nggak ingkar kan nggak mungkin kalau pemerintah kan begitu. Iya. Nah, bisa bagaimana ini untuk bisa melindungi daya beli sektor kelas menengah di Jatim itu nantinya akan seperti apa? Nah, harapannya yang sampaikan tadi, kalau dia naikkan ke sana, kita bisa membeli dengan jumlah tenaga kerja yang sekian. Kalau dia mendapat kenaikan itu, harapannya bisa meningkatkan daya beli, kesejahteraan, sehingga roda perekonomian di tiap-tiap kabupaten, provinsi bisa berjalan, sehingga bisa bergerak, dan harapannya tumbuhan ekonomi naik dan roda pemerintahan jalan, perekonomian, harapannya pemerintah sama pengusaha juga menyupport untuk berlangsungnya ini untuk perekonomian. Oke. Saya ke Pak Anu nih, ke Mas Dendi aja. Mas Dendi, bahagia nggak ini ada ngomong informasi 6,5 ini bakalan turun kepada teman-teman buruh? Menjadi informasi yang membahagiakan atau ada sesuatu kekhawatiran? Oke, terima kasih teman-teman dan semua narasumber yang ada, Pak Fitra, Pak Kadis yang kami hormati. Pertama, sedikit kilas balik, 6,5 itu tidak tiba-tiba turun dari langit. Oh ya. Perjuangan di Mahkamah Konstitusi lalu itu tidak itu ada UMSK dan sebagainya, akhirnya terhapus dan beberapa komponen berubah. Kita dari Serikat Pekerja Mahkamah Konstitusi lahirlah keputusan Mahkamah Konstitusi 168. Nah, itu 168 ya. Memerintahkan presiden harus melaksanakan. Nah, itu jadi tidak tiba-tiba bukan jatuh. Kebijakan pemerintah karena memang ada upaya di MK ya. Upaya kita lah. Oke. Karena upaya yang sudah susah payah ini, maka kami harus kawal terus. Oke. Harus kami kawal terus. Berarti adanya pengawal ini selain ngawal sampean ngawal itu ya? Oh iya, pasti bro. Ya. Terus Mas, terus. Ya. Berarti kawal terus, maka posisi sekarang ini kan posisi yang Oke. relatif singkat dengan keputusan itu, sehingga implementasi 6,5 diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024. Terutama kan kerja maraton. Iya. Kerja maraton. Tanggal 11 harus ada realisasi keputusan gubernur, itu penetapan gubernur. Tanggal 18 harus ada penetapan gubernur lagi terkait dengan UMSK. Nah, ini kan jadi pengawalan yang super ketat. Super ketat. Jadi, sekarang tanggal berapa? 9. Oh iya, tanggal 9. 11 harus ada keputusan gubernur. Bagaimana ini cara kerjanya? Wah, ini nanti ya Pak Sigit ya mungkin apa bro. Gitu. Pak Dendi ngomong. Apa sih materi yang sangat urgen kok bisa teman-teman buruh sampai bisa bahasa sama memerintahkan presiden untuk melaksanakan 6,5? Apa sebenarnya yang isi MK tuntutan teman-teman buruh pada waktu itu? Ya karena undang-undang Ciker itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang Ciker. Cipta tenaga kerja. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah dibatalkan. Memerintahkan dikembalikan lagi, upah itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Berarti kewenangan untuk upah berdasarkan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, tanya lagi loh. Iya. Ya kemana yang menentukan Pak Presiden yang kemana betul? Terus? Karena yang bertanggung jawab untuk itu adalah negara secara institusi adalah presiden. Karena presiden membuat kasarannya instruksi
6,5 naik rata-rata. Nah, diterjemahkan dengan peraturan menteri, kembali lagi kepada legitimasinya adalah dari pemerintah daerah. Oke, apakah pengusaha, lalu buruh dan pemerintah? Apakah pemerintah daerah tanpa berlaku karena ini di daerah masih tetap ya? Oh, sekarang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar. Jadi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Dewan Pengupahan Provinsi, apa yang naik luar biasa. Oke, Dewan Pengupahan. Nah, itu depan sidang produknya adalah merekomendasi ke bupati. Dewan Pengupahan, bupati mengusulkan kepada provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi bekerja sidang akhirnya merekomendasikan kepada gubernur untuk dilakukan keputusan. Berarti tidak hanya bekerja, ngatur jam kerja, ngatur kesejahteraan, sekarang ada tambahan lagi. Ngatur bagaimana memerintahkan kepala daerah untuk 6,5. Saya ke Pak Fitra ini, ke Pak Fitra. Nah, Pak Fitra, ini ternyata dasar juga nih, ada kawan-kawan. Tapi Pak MP ini bisa teman daya beli masyarakat, pemerintah daerah, apalagi dipaksa secara maraton. Menurut Pak Fitra sebagai Kadin sendiri seperti apa? Ya, Cak Tomo, Pak Sigit dan Pak Dandi. Ya, kalau kalangan dunia usaha pasti merasakan ini gelegean. Pasti. Ini gelegean enak apa seneng lagi langsung seneng. Langsung nengaku iki. Iya. Nah, ini Cak Tomo, yang kalau dulu teman-teman bicara soal kebijakan yang populis. Ya, inilah kebijakan yang populis. Menyenangkan banyak orang. Menyenangkan banyak orang, terutama di teman-teman pekerja, teman-teman buruh. Kalau dibilang akan meningkat, bukan melindungi ya, tapi akan meningkatkan daya beli di segmen ini pasti. Ya. Ini kan bukan semata-mata peningkatan pendapatan. Ya. Tapi inflasinya kayak apa? Ya. Peningkat ganda. Padahal sekarang ini kita itu sedang menghadapi di depan mata ini akan ada peningkatan PPN menjadi 12%. Iya. Loh, berarti harga belinya, beban belinya itu kan meningkat. Meningkat, semakin besar sebenarnya. Semakin besar. Nah, kalau misalnya beban beli ini meningkat di lingkungan pekerja, beliau-beliau yang merancang di ekonomi makro kira-kira mesti perhitungkan itu. Enggak, rasionalitas tadi saya kan masuk akal bahwa barang ini menjadi mahal karena tenaga kerja, lalu PPN tadi yang jual. Nah, harusnya kan seperti apa kan kalau ini kalau dibilang yang selama ini dibilang peningkatan daya beli adalah peningkatan di segmen yang menerima gaji. Gaji 6,5 itu ya. Itu berarti kan meningkat daya belinya. Nah, kalau misalnya ini diasumsikan penurunan pendapatan atau laba pengusaha atau perusahaan, okelah begitu. Oh, itu sudah resiko ya? Ya, tapi apa iya bisa semudah itu? Kan tidak mudah. Iya. Padahal sejak pandemi ini. Tidak mudahnya di mana? Sejak pandeminya sudah berakhir, tetapi perputaran barang, daya beli masyarakat yang menurun itu tidak semata-mata karena sanggup segmen itu di sektor konsumtif. Kan tidak sama itu. Rentetannya. Saya mau itu apakah kemungkinan jawabannya nanti pengusaha kan banyak ancaman dan bisa mengancam kepada yang lain.
nanti jawabnya. Ya, oke. Konco-konco Jawa Timur mbek dipikir aku yuk kadang-kadang anu untung sing iki mek outsourcing mbek gledep-gledep tok indah. Ayo nyanyi sik, nyanyi. Di Jakartamu tempat semua aku di kota itu pelabuhan semua mimpi tunggulah. Halo Rek, pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo Rek. Selamat. Jelas. Paketan entek. Takei. Yo. Ya opo sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau entek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul Jaena. Nanti di ngopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul Jaena CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Cekel-cekel iki apa sih maksudnya? Semangat, cekel senden awak dhewe kok. Lelaki ini memang tempat bersandar. Tapi duduk sendenan. Iya, Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur iki wis ana tamu agung ket mau gara-gara Gojek jarine macet. Putari monggo diaturi. Alasane ono ayo. Oh, gara-gara hutan macet. Monggo ngaturi Bu. Nggih, monggo Bu. Ngaturi Bu. Nggih. Di sini Bu. Mboten Pak ya. Engko nulis angel. Mari kita tulisan Pak Fitra tadi Putari tadi repot. Oke, saya lanjutkan lagi Pak Fitra nyambung tadi kayaknya jadi persoalan. Nek sumpama sampean merasa terbebani mewakili teman-teman pengusaha bahwa ada kemungkinan nanti bayar 6,5 jadi beban, lalu ada penambahan tadi PPN berapa? 12%. Menjadi 12%. Iso-iso nganggur. Tuh katanya PPN-nya dibatalkan. Mau nganggur. Gimana Pak Fitra? Apakah ada kerja? Ya, kurangan tenaga kerja itu akan pasti urusannya yang paling alternatif yang paling belakang ya untuk pengambilan keputusan itu. Karena memang sebetulnya produkan dengan adanya tenaga kerja. Tapi kalau beban bayar kepada tenaga kerja itu sangat tinggi, setengah tahun itu kan kira-kira persen. Ya, oke. Ya, 71 tahun di bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kalau misalnya kemudian itu membuat harga-harga produksi itu menjadi tinggi dan harga produk itu menjadi tinggi dan daya saing produk kita menjadi lemah, ya ini kan berdampak pada penjualan. Oke, apakah ada model yang padat karya menjadi yang tenaga kerja pakai mesin? Ya sebetulnya kan tidak semudah membalik telapak tangan, mengalihkan dari sekian banyak tenaga kerja. Tapi akhirnya yang harus diperhatikan adalah ya tentu itu menyenangkan bagi teman-teman buruh ya. Tetapi kan ancaman perputaran produksi serapnya produk mengancam nah itu yang jangka depan harus kita hati-hati. Oke. Saya juga
terhadap apa yang P 2025 di Januari 6,5% menurut bagaimana? Kita sebagai aspirator juga bagaimana mencari solusi bersama dengan semua teman-teman stakeholder. Kalau saya lihat sesungguhnya Pak Fitra dan teman-teman, data saya menunjukkan bahwa kita itu kemarin tahun 2024 itu kenaikan kita 6,13. Sekarang itu 6,5. Artinya sebenarnya kalau ini saya ya, paham saya ya. Ini teman-teman pengusaha tinggal menambahkan 0,37. Dari 6,13 ke 6,5. 0,37 itu setara dengan 140.739,70. Artinya kalau pendapat saya ini sama nanti dengan teman-teman dan sama dengan pemerintah pusat. Kita kemarin sudah naik 6,13 kok. 6,13? Iya, ini. Jadi UMP provinsi ya. Jadi basisnya kemarin 2.165.244,30. Dikit aja. 0,37. Oke. Bukan sampai lompat 65 triliun terlalu besar ya. Iya. Jadi maka ini disepahami bareng-bareng enggak? Iki yang menurut saya Pak Sigit, teman-teman SPSI dan teman-teman pengusaha, ayo longgo bareng pahami ngene iki. Lek pahami ngene iki saya kira tidak terlalu membuat teman-teman pengusaha ini akan down. Karena sebenarnya memang yang menurut saya agak amazing sih di dalam proses untuk memutuskan 6,5 itu seharusnya kan memang inflasi ditambah nilai pertumbuhan kali alfa. Alfanya itu 0,1 sampai 0,3. Biasanya teman-teman pengusaha itu memilih 0,1. Nah, teman-teman buruh memilih 0,3. Nah, kita pasti ambil titik tengah bagaimana? 0,2. Kok maling ngono sih berantem ya, Pak Bu? Aku nek sampean nek urusan ekonomi aku percaya. Tete, iki bose koperasi hitung-hitungannya duit tete. Makanya saya ini kan ada di tengah, Pak. Aku ya dadi aspirator, ya mbelani para pekerja, tapi saya juga pemberi kerja, sehingga saya bisa memberikan simulasi juga termasuk wacana bagaimana ini tidak menakuti teman-teman pengusaha. Kalau teman-teman pengusaha takut ekonomi ini anak tambah gini, karena memang seharusnya penentuan itu berdasarkan rumus itu, inflasi, inflasinya berapa kali pertumbuhan ekonomi, kita tetapkan mau berapa. Kalau nasional kan harapannya sampai 8%, tapi apa mungkin itu Pak Sigit? Menurut saya melompatnya maksimal cuma 6. Kalau ini prediksi saya ya. Waktu saya di Bintek di orientasi di Mendagri itu kan juga ada penyampaian informasi bahwa nanti nasional mau 8%. Nggak iso lek tahun iki. Kenapa? Seluruh infrastruktur daya beli masyarakat ini kondisinya down. Ini aku gak usah nang ado-ado. Tapi ndelok anggotaku dewi. Dari 9.000 orang anggota saya yang mengajukan pinjaman tinggal 49%. Dari biasanya itu 90 sampai pernah 90% dari anggota yang 100% itu peminjamnya. Ini terendah ketika saya berada di posisi ketua umum koperasi ini. Terendah. Hanya 49%. Artinya, tapi banyak nabung. Inilah yang saya mencoba memikirkan konco-konco anggota itu kenapa ya mereka nginvest tapi tidak kemudian mencoba untuk melakukannya dalam bentuk aksi. Itu saya tanya, kenapa sekarang kemarin udah pinjam 50 juta, sekarang kok 20? Bu, ibaratnya jualan pecel. Dulu pecel saya laku 100 piring. Sekarang Bu nggak nyampe 75. Saya nggak berani pinjam 50 juta lagi. Itu realnya kayak gitu. Maka memang karena saya berada di tengah ya, jadi yang ngayomi rakyat pekerja, tapi juga ngayomi pengusaha juga. Nggak boleh mereka dikejar-kejar nemen. Mereka dikejar. Berarti ancaman yang bahaya. Tadi ditakutkan bahwa katanya tidak mungkin ya, ancaman antara pemecatan. Tapi ini nanti begini. Rasio angkanya kan tadi kita sinkronkan dulu cara berpikir kita. Apakah saya selaku aspirator, jenengan pengusaha, ini serikat pekerja dan pemerintah. Ini cara berpikirnya sama dengan data yang saya pegang. Kalau data yang saya pegang ini nanti bisa jadikan kita sebagai sebuah dasar, teman-teman pengusaha pasti akan lega lah. Nggak akan mereka kemudian teman-teman pekerja buruh juga bahagia. Juga senang karena ada kenaikan. Itu. Daya beli kondisi lagi gini loh. Di bawah.
lagi turun ini, bukan lagi baik-baik saja. Ini tertera betul karena tadi omset saya bulan November drop. Mulai Juli masih bagus, Agustus, moro September, Oktober, November ngek. Berarti yang kalau sumama yang pinjam itu berkurang itu malah menurun ya? Turun dong omset. Ini malah pinjam saya terus. Jaluk aku. Mantap iku mangan tabungan. Terus, Pak. Ngono, jadi kalau nanti kita satu pandangan, maka tidak akan ada PHK. Oke. Teman-teman tapi sedikit tersenyum. Oke. Maka pemerintah Enggak, Mbak. tugasnya jaga Kok sedikit inflasi. tersenyum? Jadi wis dia mau bahagia. Kok sedikit tersenyum? Nah, Karena angka itu. Karena hanya memang 0, berapa kenaikannya sekitar rupiahnya 140.739,70. Ini kalau buat beli beras itu 5 kilo beras, saiki kan 15 regane. Iya. Sing biasa wis 13,5. 13,5. Ping Oleh 10 5 kilo. Mek oleh 130. Iya. Jadi tambahan pendapatan untuk rumah tangga teman-teman pekerja. Iki cukup nggih support beras. Lek beras wis mari berarti minyak, sabun. Iya, minyak. Iki ojo melok-melok munggah iki kanca-kancane sabun dan kawan-kawan iki. Wingi gula wis munggah, malah 15 dari 17. Sing melorot sarungnya sampean. Sarung sampai melorot gara-gara kopi ya gitu. Oke, Pak Sigit. Gitu. Siap. Nah, kalau menurut Ibu tadi, Bu Tari, bahwa ini tidak terlalu repot sebenarnya kalau dasarnya angka. Karena kepanikan sekarang ini. Waduh, iki opo? Iki opo? Wes, klenger iki gara-gara. Nah, menurut Pak Sigit dengan data seperti itu pemerintah walaupun maraton masih bisa ya mengejar ya. Siap. Yang disampaikan sama Bu DPR tadi betul, tolong bentar, betul. Tapi tolong sambil berproses teman-teman pekerja ini kompetensi tinggi untuk meningkatkan produktivitas itu penting. Niatnya seperti ada kenaikan itu kembali untuk kompetensi kerjanya, semangat, disiplin tunjukkan sama pimpinan perusahaan. Iya, betul. Itu salah satunya seperti itu. Sehingga ada trust, kepercayaan, mikir-mikir. Namanya tradition of Java itu kan seperti itu. Siapa yang betul-betul rajin, disiplin, betul-betul komitmen untuk berkontribusi untuk tempat kerjanya, insya Allah itu ada komunikasi yang baik. Ini kesalahan Mbak Fitra. Dulu kenapa buruh itu sampai latih demo nggak latih disiplin itu? Dulu rencananya waktu saya ikut Pak Fitra itu buruh itu saya latih di Kodam biar disiplin. Kocok-kocok pindah channel. Ini tambah asing deh bahas kayak gini. Bapak Pak Fitra sing gendul Pak ya. Tetap nang acara gak cuma cangkruan. Putari ampun. Iki pancen yo bengong. Dadi lalar yo dipikir. Poro untung yo gak linglung. Jarene bakal munggah. Munggah duwe jarene bakal munggah. Munggah utange jarene bakal munggah. Munggah tokoe jarene bakal ajane jarene. Ay, pulsa lontek itu Terus? Wah. Mangkane, melok kuis. Kuis apa? Kuis Jaena. Kuis Jaena, kapan? Loh, kok ngero? Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyan. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Arek-arek ngotot jarine arep demo.
Setelah dihitung tiba-tiba sampai 500.000. Akhirnya iki tuku micin karo terasi. Gak cuma cangkruan. Takuan aku rek guyon. Kok iso kaya ngono. Wis kadung wis ngotot. Jarine mandi mau, wah ini SPS akan segera. Dihitung tuku terasi, micin, garam mbek gula. Weh, asik. Saya kembali sebelum dinta nambah ibu kok gara-gara dihitung ngono iku wong terasi dihitung. Padahal ini berat ternyata harapan besarnya sampai bawa pengawal kayak bayar pengawal gak cukup. Terus monggo ya terus saya ayo Pak Budi. 6,5%. Itu secara nasional. Oke, nah itulah asik. Dalang ini mulai. Masih ada lagi yang namanya UMSK. Upah minimum sektoral. Oke. Sektor apa? Iya, sektor apa itu? Itu adalah kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Oke. Wah, sektor apa yang termasuk sektor yang karaoke mau apa jadi? Belum mau nyanyi. Itu dulu boleh enggak apa-apa, tambahi sektor itu. Oh, aduh ya ada daftar kono kan. Minggu daftar gini. Terus ada sektor. Oke. Jadi itulah nanti yang menjadi konsentrasi khusus pada teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten untuk melakukan sidang-sidang menentukan sektor yang bagaimana yang akan ditambahi. Akan ditambahi. Jadi dasar untuk menambahinya seperti apa? Ya tadi perintahnya upah minimum ditambah sektor tertentu. Nah nilainya berapa? Kalau kita merujuk tahun-tahun yang lalu lebih tinggi 5% dari upah ini. Oke. Legean Pak Peter. Legean. Itu kira-kira. Itu ya. Pak Mitra, sampai tadi sampean tadi diredam, dilus-lus putari tapi ternyata dijenggongi mana Pak Andi. Gimana Pak Mitra? Logika bahwa ada sesuatu yang memang nasional 6,5 tapi apakah betul yang sektor tertentu itu juga akan mengalami sebuah penambahan sehingga juga menjadi beban dari pengusaha itu sendiri yang akhirnya dampaknya akan berkurang tingkat keuntungan yang menjadi penghasilan dari pengusaha. Monggo Pak. Mbak Untari tadi ngelus-ngelus soalnya datangnya belakangan. Nah, karena mandi sing jenggong. Iya, jadi tadi itu tidak ada bahasa ketakutan, bukan ketakutan. Iya. Tadi itu karena ini tadi kan Bun Tari mau mengajak untuk penyamaan persepsi. Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan dasarnya benarkah ini akan meningkatkan daya beli? Oke. Saya bilang ya memang secara rumusan begitu. Akan ada peningkatan daya beli. Tapi peningkatan daya beli ini kan bukan semata-mata peningkatan pendapatannya, tetapi harganya kayak apa? Kalau kemudian kita dihadapkan pada ancaman pajak PPN yang menjadi 12, begitu, itu seperti apa? Karena itulah kebijakan ini kalau memang untuk menggerakkan dengan peningkatan daya beli harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Kalau enggak, istilah saya tadi itu bukan ketakutan tapi gelegean. Nah, gelegean ini gelegean wareg, gelegean masuk angin, kan gitu. Nah, ya memang betul rumusannya begitu, tapi persoalan penurunan daya beli ini itu juga tidak lepas karena investasi ini sekarang ini juga tidak gampang. Bukan cuma di Jawa Timur, bahkan pada skala nasional. Nggak gampang itu gimana maksudnya Pak Peter? Karena apa? Investasi ke Indonesia. Masuk untuk menginvestasikan usahanya? Iya. Aturan-aturannya? Bukan sekedar perizinan. Oke. Tapi juga produktivitas buruh kita ini, di samping harganya, kita ini kalau dibanding sama Cina, harga kita itu tidak lagi bisa mengatakan harga barang dari Cina itu murah karena upah buruh Cina murah. Bukan. Harga upah buruh Cina dengan Indonesia bisa 3,3 sampai 3,5 kali daripada upah buruh Indonesia. Berarti mahal sana. Okay. Tapi produktivitasnya lebih tinggi. Nah, itu. Berarti produktivitasnya ya? Iya. Nah, sehingga satuan barang ini kalau dihitung berdasarkan indeks bayar buruh, bayar tenaga kerja, itu justru
kecil sekali yang di Cina itu. Kenapa kok barang akhirnya murah? hubungannya ini karena nggak disiplin itu tadi ya, produktivitas, tidak disiplin, ngelepo mbek rokokan, mari ngene ngechat mbek video call ngono ya. Kelakuan muda. Karaokean. Kok jadi baju. Terus Mbak Mitra iki tuh anu bisa Nyerepete no karaoke. Terus. Habis gitu, ini kan akhirnya ya ayo pemerintah jangan cuma urusannya ngatur untuk ketenaga kerjaan ini di upah tenaga kerjanya. Bagaimana peningkatan produktivitas ini, termasuk di angkatan kerja sebelum kita bicara tenaga kerja, bahkan pra angkatan kerja di pendidikan ya. Ini kan semua satu hal yang ya wis menyeluruh ya. Ya kayak gitu-gitu ini. Nah, sarannya apa Pak Mitra? Apakah ada sebuah laboratorium khusus yang harus dikembangkan? Sementara sebetulnya kalau tuntutannya terus mulai zaman sampai 94 begitu terus buruh didorong untuk menuntut. Tapi ya sekarang ketika memang ada kebutuhan produktivitas menjadi lambat, apa yang harus jadi saran sampean? Tahun-tahun segitu posisi saya sebagai wirausahawan. Oke. Tidak bicara soal buruh. Iya. Saya berkewajiban sama Cak Monyong untuk ngancani buruh, ayo perjuangkan hakmu. Hari ini bukan cuma saya pribadi, teman-teman pengusaha ini sudah ada dalam iklim pekerja, tenaga kerja itu sudah tidak perlu diajari tentang bagaimana mereka memperjuangkan hak. Ya. Tetapi sekarang ini dia sudah pinter. Tetapi sekarang ini bagaimana membangun budaya produktif sebagai pekerja. Nah, di kalangan dunia usaha ya. Kalau kita ini berusaha di dalam negeri, lebih seneng lah. Tapi kalau kemudian itu mengancam, sekarang ini bukan lagi Cina saingan kita, tapi Vietnam, Birma. Oke. Karena hal-hal lain di luar upah buruh, itu juga terfasilitasi, negara hadir untuk urusan itu semua. Oke. Gitu. Oke, ini ada WA dulu, Mbak Indah. Ya, ini ternyata ada yang untuk hadir ya. skala bukan hanya pinter untuk menuntut haknya, tapi produktif ini ya. Iya, betul. Oke, termasuk dia produktif mana ya? Ini dari Wiwin di Surabaya. UMP Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dadi piro iki lek? Gak ero aku yo takok mundak dadi piro iki Pak Sigit lho, tanya lagi nih Pak. Iya. Kemudian ini dari Yanto di Surabaya. Aku wedi mari diundakno mari ngono akeh PHK iki padha mbek aku iki. Cicilanku jake ya padha cicilan. Mikirane kon dicicil sih baru di PHK ya. Terus ini dari Sari di Sidoarjo, mundak 6,5%, tapi PPN 12% mundak. Lak podo ae iya ya apa lek gak usah mundak. Kan pokoknya wong-wong iso pinter kabeh terus ya, tapi ini bagus. Berikutnya dari Iksan di Mojokerto. Invest lagi gak gampang sakjane. Ekonomi global juga masih gak baik-baik saja. Ojo langsung mundak 6,5%, dadi mundake piro iki enak. Mindai 90. Oke. Ayo, Putari, komentar ini. Ini banyak orang kayak tau gara-gara medsos pinter kabeh. Mendadak pintar ini. Yang pertama, PPN itu bukan mundak 12%. Dari 11 menjadi 12 dengan 1%. Tapi dari kawan-kawan otomotif saya mengatakan, Bu, mundak 1% iku harga kendaraan bisa naiknya 5-10%. Ini dari teman-teman otomotif. Lalu dari kepala tokoku mengatakan, Bu, kepala toko kepala toko nih koperasi. Salah satu kepala toko. Salah satu karena tokonya banyak. Bukan, ini kan di koperasi ya. Kan kita ada 6.000 item barang. Kalau setiap barang yang non sembako itu kan akan kena PPN. Tapi hari ini saya dapat info bahwa yang kena PPN sampai dengan 20% itu barang mewah saja. Lah, wis yo, arek-arek kudu tenang yo. Aman, barang mewah. Dadi iki tahu, iki gedang goreng, gethuk, ndak ada itu ya. Wis yo gak melok yo. Dadi wis awake dhewe wis gak melok dadi ekonom kabeh wis. Nomor 1 iku. Nomor loro, bagaimana dengan implementasi kok tadi piro UMK-nya? Nah, itu tergantung nanti tripartit melaku. Masih tripartit kan ya. gitu, ada pemerintah, teman-teman serikat pekerja bersama dengan Apindo. Nanti tunggu bareng. Dipilih
Ya, sahan sih, aku itu ngene. Butari ki panjene teteh. Ngurusi kayak ngene sampai iseng iki dijelasno. Nek awakmu sumpah kon dulur gak apa kon nggur. Kok terus ini karena tetep nang acara gak cuma cangkruan. Nyanyi ri. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat perasaan panggung ini gak rijik kok goyang kabeh. Justru Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gaya. Wah, nek ngomong karo pengusaha sing bener pengusaha, aku iki kan repot nek ngomong karo pengusaha palsu. Kok iso? Termasuk kon pekerja palsu. Aku nggak pekerja palsu. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Pak Sigit, mungkin apa yang menjadi harapan sedikit saja untuk masyarakat buruh bahwa 6,5 ini tidak menjadi sebuah ancaman bagi pengusaha, tapi bisa menjadi kebahagiaan, senyum kecil untuk para pekerja. Ya, mudah-mudahan apa yang jadi niat baik dan pemerintah dan Pak Presiden sudah menyampaikan 6,5% ini, mudah-mudahan nanti jalan dengan baik ya. Iya. Maksudnya pengusaha juga mudah-mudahan lancar semuanya, produknya dan tenaga kerjanya juga diimbangi dengan semangat untuk bekerja sehingga produktivitas meningkat, sehingga keberlangsungan berusaha nanti tetap terjaga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sigit. Matur sembah nuwun. Siap. Andi, monggo, apa yang menjadi harapan sedikit saja untuk masyarakat buruh pekerja? Harapan saya dengan upaya yang kita lakukan dari jajaran buruh, SPFB, Serikat Pekerja Buruh Jawa Timur ini, supaya tidak mubadir, tidak sia-sia. Ya. Kami perlu peran pemerintah untuk mengawal. Apa yang perlu dikawal oleh pemerintah? Jangan-jangan yang tadinya pisang goreng harga 1.000 jadi 2.000. Jadi buruh itu sebetulnya hakikatnya tidak pernah beruntung. Iya. Kalau saya produksi pisang goreng, ya karena biaya tenaga kerjanya meningkat, ya tak meningkatkan. Kalau itulah tugas pemerintah harus menjaga. Karena yang diperlukan upah itu adalah nilai tukar, bukan nominalnya sekian ratus juta, tapi nilai tukarnya. Jangan lupa tadi yang disampaikan Pak Putra tadi, memang nilai tukar, bukan nilai nominalnya. Kalau nominalnya tinggi tapi nggak ada regane, semua mahal. Nah, itulah peranan pemerintah harus menjaga supaya ada stabilitas kestabilan. Nah, sebetulnya kalau kita dipikir secara biasa ya biasa. Itu adalah dinamika proses kehidupan pengupahan. Ini saja ini guru ngaji pian ini. Sampai dia ceritanya hakikatnya gedang goreng. Aku pikir mau gini. Nah hakikatnya gedang goreng repot. Ya wis pokoknya buruh cok ngopi. Aku tuh pengen ini kalau tonton buruh. Aku nyanyi nyetir deh santai namanya. Enggak, teman-teman Apindo gini, seperti apa? Saya ingin mengulangi yang tadi soal
inflasi tidak menaikkan harga itu menjadi. Oke. Nah, selain itu kompensasi kepada dunia usaha, insentif, ya kayaknya tidak perlu terlalu detail saya sampaikan. Para pengambil kebijakan tahulah, termasuk soal perbankan dan lain-lain untuk kalangan dunia usaha. Kemudian bagaimana juga memfasilitasi kemudahan pasar ke luar negeri untuk ekspor. Karena ya tanpa mengimbangi kenaikan upah tenaga kerja dengan peningkatan produktivitas perusahaan atau dunia usaha, ya namanya juga tidak terimbangi, ya itu akan rawan. Oke. Itu kira-kira. Makasih. Bu Tari, Ya, berikan yang semangat bagi pertama, kami yang bekerja dan saya kira kita harus apresiasi apa yang disampaikan Pak Presiden untuk melindungi para pekerja itu dengan menaikkan UMP. Itu penting sekali bagi kita beliau sebagai seorang patriot ya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting buat beliau. Yang kedua, teman-teman pekerja, benar tadi kata teman-teman, tingkat kompetensi. Bagaimana cara meningkatkannya? Nanti kita yang akan supporting melalui BLK-nya Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga itu perda-perda kita, perlindungan pada petani, pada nelayan. Ini sesungguhnya kalau mau dibedah lagi Mas Taufik, yang paling nelang saya itu kelompok petani dan nelayan, bukan pekerja perusahaan. Kenapa? Nilai tukar petani kita itu sudah meningkat dari 119%, sekarang 124. Jadi setiap 1 juta yang mengeluarkan untuk bertani hanya mendapatkan 240.000. 3 bulan setahun. Oh, setahun. 6 bulan ya. 3 bulan sampai 6 bulan. Apa cukup 240.000 untuk hidup? Untuk hidup gak cukup. Kan gak cukup. Oleh karena itu maka kita lindungi buruh, nelayan, petani dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka adem. Salah satunya nanti sekolahnya harus digratiskan Pak Sigit. BPJS-nya itu yang kabupaten kota belum UHC di UHC-kan. Provinsi bantu. Jadi itu ngurangi biaya-biaya hidup teman-teman pekerja. Kalau pendidikan, kesehatan ditanggung pemerintah, maka kemudian para pekerja kita akan tersenyum. Kenapa? Karena berkurang ini biaya-biaya ini. Terus kemudian petani kita. Jadi semua ini kan kebijakan pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi, bukan untuk kepentingan DPRD, bukan. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mari bersama-sama menyambut ini dengan wise, ya. Pemerintahnya wise dengan memberikan program. Teman-teman pengusaha juga wise, yang juga untung ojo akeh-akeh. Teman-teman serikat pekerja dilindungi, karena mereka juga. Sehingga dengan seperti ini kita bersama-sama untuk menciptakan Jawa Timur makmur. Oke. Bersama-sama. Terima kasih, Matu. Iki bisa menjawab semua dengan Bu Tari itu tadi. Nggak boleh untung akeh-akeh. Padahal kalau ada untungnya. Ono lah Mbak. Wah, lek ono untungnya gak gelem iku. Gak gelem dadi pengusaha. Wong kadin iki ono usaha. Pak Sigit terima kasih. Satur nuwun Mas Dendi, matur nuwun Pak Fitra, terima kasih. Bu, matur sembah nuwun. Aduh, ketemu ibu iku eling ngombe STMJ adem terus. Wis, kangking adem Pak Goje. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Para pengawalnya buruh. Dia gue pengawal Bu. Jarine Pak Ojo. Iya, aku mau kate ngono. Muga-muga apa yang disampaikan Bu Tari, Pak Vita, Pak Dendi dan Pak Sigit memberikan rada adem ayem. Amin. Dan bisa memberikan ruang pencerahan bagi kita semuanya bahwa menjaga aset bangsa kita, tenaga kerja dan buruh ini dan semua pengusaha itu adalah roda ekonomi yang harus tetap kita harus putar untuk kesejahteraan bangsa. Muga-muga iki ngekei manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu. Mesti hatiku ragu. Karena di sampingku setiap waktu ku sadari aku
aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Pasien ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie.
Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Serono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, cobain mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin dan harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.